Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk bersedia di observasi. Nah, sebelum kita mulai pembahasan kita hari ini, kita bahas tujuan utama dari observasi ini. Nah, apa fokus yang Ibu Nikun ingin capai dalam pembelajaran kali ini? Jadi fokus saya itu agar Bapak bisa memantau dan bisa melihat saya saat saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, apakah itu efektif atau tidak. Buset. Jadi yang ingin tujuannya adalah terkait dengan berdiferensiasi. Nah, bisa Ibu Nikun jelaskan sedikit terkait dengan rencana pembelajaran yang akan Ibu ajarkan, topiknya seperti apa dan persiapan dari Ibu Nikun sebelum masuk ke kelas seperti apa? Oke, jadi topik pembelajaran saya itu adalah materi faktor-faktor pembentuk interaksi sosial. Nah, di situ saya rencananya itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten dan diferensiasi produk. Nah, di situ saya ingin anak-anak nanti saat dibagi kelompok mereka bisa mengakses konten-konten yang mereka sukai dan akan menghasilkan produk yang mereka minati juga. Siap, luar biasa sekali ya. Jadi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, di materinya adalah materi tentang interaksi sosial. Nah, selanjutnya dari materi yang ingin Ibu ajarkan di kelas tadi, rencana ini kemudian adakah bagian fokus yang ingin Ibu fokuskan sehingga kemudian dalam pembelajaran kali ini fokusnya di bagian apa seperti itu? Jadi untuk fokusnya itu saya ingin melihat efektivitas dari pembelajaran berdiferensiasi ini, apakah ini akan berhasil atau tidak ketika diterapkan di kelas 6. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi titik area fokus dari observasi kita kali ini adalah tingkat efektivitas dari pembelajaran diferensiasi yang ingin Ibu Nikun laksanakan. Nah, apa harapan spesifik yang mungkin Ibu Nikun inginkan atau umpan balik apa yang Ibu inginkan dari kegiatan ini setelah kemudian dalam pembelajaran, umpan balik seperti apa yang Ibu inginkan? Oke, jadi umpan balik yang saya inginkan itu kan Bapak bisa melihat saya, kemudian bisa nanti kita saling berdiskusi, saling berkolaborasi tentang apa-apa saja yang mungkin perlu saya tambahkan, dan mungkin nanti kita bisa merefleksikan itu secara bersama-sama ya, karena kalau menilai diri sendiri kan biasanya itu tidak bisa ya, jadi mungkin butuh orang lain untuk nanti bisa saling sharing dan juga saling refleksi bersama kira-kira apa saja sih yang perlu saya improve dari pembelajaran yang saya lakukan sebentar nanti. Oke. Harapan dari Ibu Nikun tadi adalah mungkin ada bagaimana misalnya ada titik-titik yang mungkin perlu dilengkapi atau mungkin ada hal yang terlewat seperti itu Ibu ya. Ya, saya akan mencoba untuk kemudian nanti mencatat beberapa hal terkait dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi ini kan akan ada 3 tahapan: pra-observasi, observasi, post-observasi, dan pasca observasi. Jadi nanti saya di observasi nanti mohon izin nanti akan mencatat beberapa hal terkait dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Nikun seperti itu. Nah, mungkin ada hal-hal yang Ibu ingin tambahkan terkait dengan hal itu? Sejauh ini lebih ke yang tadi yang saya bilang, kita bisa berdiferensiasi pertama setelah saya melakukan belajar berdiferensiasi di kelas, dan Bapak bisa melihat apakah itu apa saja yang mungkin bisa ditambahkan dan mungkin nanti bisa kita bicarakan bersama. Nanti mungkin hanya seperti itu saja. Ya, terima kasih Ibu. Nanti terkait dengan observasi mungkin tentu saya juga akan memperhatikan manajemen waktu di selama observasi. Saya mungkin akan duduk di belakang kelas tanpa berusaha untuk tidak mengganggu suasana kelas. Saya akan mencatat beberapa hal
Jadi jangan khawatir nanti akan terganggu proses belajar mengajar antara Ibu Nikun dengan siswa. Setelah itu misalnya dari selesai pembelajaran dan saya selesai mengobservasi, saya akan memberikan hasil catatan saya. Di situ kita akan berdiskusi lebih lanjut, nanti dilanjutkan dengan obrolan diskusi umpan balik, mungkin seperti itu, sehingga kemudian ada interaksi dari saya sebagai observer dengan Ibu Nikun sebagai pihak yang diobservasi. Apakah sepakat dengan pendekatan yang saya lakukan ini, Bu? Sepakat, Pak. Oh, siap, Ibu. Ya, terima kasih. Nah, luar biasa setelah kita berdiskusi tadi. Nah, kira-kira setelah observasi kita bisa mengatur waktu untuk bertemu dan mendiskusikan hasilnya. Jadi seperti yang saya bilang di awal, Ibu, ada 3 tahapan. Ada tahap pra-observasi, tahap post-observasi, dan pasca observasi. Nah, kiranya misalnya setelah itu apakah Ibu ada waktu untuk kemudian kita sharing, kita mengobrolkan hal yang tadi menjadi beberapa catatan. Catatan itu mungkin ada yang dari saya, mungkin ada yang terlewat, atau mungkin catatan-catatan kecil yang mungkin bisa menjadi umpan balik dalam memperbaiki pembelajaran yang Ibu Nikun lakukan. Kiranya apakah ada waktu nanti, Ibu? Iya. Atau tolong bisa jadwalkan saja? Ya, nanti mungkin kita bisa jadwalkan karena pembelajaran saya lakukan hari Kamis. Hari Kamis, ya. Insya Allah mungkin setelah itu langsung kita pasca observasi. Siap, Ibu. Oke. Biar masih fresh. Iya, baik Ibu. Nah, oke. Alhamdulillah kita sudah sepakat. Jadi setelah pembelajaran kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, saya akan mencoba hari Kamis, Bu, ya, dari jadwal. Iya. Hari Kamis itu jam berapa? Jam pertama, Pak. Jam pertama. Berarti di kelas mana kalau boleh tahu, Ibu? Di kelas 10. Hari Kamis jam pertama kedua di 10.06. Oke. Insya Allah saya akan minta waktu kepada Ibu Nikun supaya bisa masuk kelas. Insya Allah tidak akan mengganggu proses belajar mengajar dari Ibu Nikun selama kegiatan observasi ini, dan saya harap saya sudah tidak sabar untuk ke kelas untuk bisa melakukan kolaborasi kita seperti itu. Baik, terima kasih, Ibu. Nanti hari Kamis kita akan bertemu di kelas seperti itu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Gimana kabar? Baik. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Oke, jadi sebelum mengikuti pembelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, silakan Zidan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, memulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita hari ini bisa lancar dan bisa diberkahi. Oke, jadi hari ini memang mengingatkan materi sebelumnya. Namun sebelum itu kita harus lihat dulu kesepakatan kelas yang pernah kita buat sebelumnya. Jadi dari awal pembelajaran kan kita sudah menyepakati bahwa nanti saat pembelajaran kalian akan fokus di kelas, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak izin keluar, dan tidak ribut dalam pelajaran. Sepakat ya kemarin ya? Iya. Kemudian siapa masih ingat materi kemarin? Ada yang masih ingat? Silakan angkat tangan. Kita dulu Oke, jadi sebelum masuk ke materi pembelajaran, memang mengingatkan dulu kira-kira siapa yang masih ingat materi kemarin? Silakan Eji. Materi kemarin yang kita pelajari itu tentang manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Di situ kita mempelajari tentang identitas sekunder dan juga identitas diri. Oke, terima kasih. Diberikan aplaus dulu untuk Eji. Jadi materi sebelumnya itu tentang identitas. Hari ini kita belajar materi baru, yaitu materi tentang faktor pembentuk interaksi sosial. Nah, tujuan pembelajarannya saya mau satu orang baca. Boleh Ivan yang baca? Oke, silakan Ivan. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi
interaksi sosial. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi Tujuan pembelajaran mengidentifikasi faktor pembentuk interaksi sosial. Terima kasih Zul tadi sudah membacakan tujuan pembelajaran. Jadi yang ulangi ya, tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi faktor pembentuk interaksi sosial. Oke, silakan lihat gambar ini. Menurut kalian apa perbedaan dari gambar ini jika dilihat dari interaksi sosial? Oke, silakan. Yang di sebelah kiri berinteraksi secara langsung atau tatap muka, dan yang sebelah kanan berinteraksi dilakukan melalui. Jadi benar sekali tadi, terima kasih. Jadi kalau yang di sebelah kanan itu berinteraksi secara langsung. Kenapa berinteraksi secara langsung? Karena berhadapan, saling tatap muka. Kalau yang di sebelahnya bagaimana? Secara tidak langsung, ya kan? Karena melalui apa? Telepon. Oke. Nah, jadi itu terkait dengan pengertian dari interaksi sosial. Jadi memang akan jelaskan dulu, nanti sebentar kalian akan mengerjakan LKPD-nya. Jadi interaksi sosial itu sudah dijelaskan di materi sebelumnya juga bahwa interaksi sosial itu terjadi karena ada stimulus dan respon. Artinya seseorang memberikan stimulus, kemudian kamu memberikan responnya. Misalnya, jadi dalam interaksi sosial itu ada stimulus dan respon. Ketika misalnya kita memberikan stimulus, akan ada yang merespon. Itu baru namanya interaksi. Misalnya, saya panggil ya Damian. Ya. Damian. Ya, Mem. Damian. Ya, Mem. Oke, jadi saat saya memberikan stimulus, si Damian memberikan respon. Itu namanya interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu ada dua syaratnya. Yang pertama itu ada kontak sosial yang berupa fisik dan non fisik, kemudian ada komunikasi. Kalau tadi saya memanggil Damian itu namanya non fisik karena saya hanya memanggil. Tapi ketika saya memanggil misalnya Asraf, ya, atau misalnya saya bilang begini, dia pasti akan menoleh. Itu namanya stimulus dan respon. Stimulus yang saya berikan itu berupa kontak fisik, misalnya menepuk dia atau memberikan sebuah stimulus dalam bentuk fisik, gitu ya. Oke, kemudian ada komunikasi. Jadi kalau komunikasi itu ya tentunya harus ada dua belah pihak yang kemudian akan saling berinteraksi, gitu. Kan tidak mungkin kita berinteraksi kemudian saling menatap, kan? Nah, kalau misalnya ini kira-kira bagaimana menurut kamu? Ada seorang pengemis yang hanya menyodorkan kalengnya, kemudian kalian memberikan uang misalnya. Apakah itu adalah interaksi sosial? Ya. Kenapa iya? Coba siapa bisa jawab? Kontak fisik. Karena pengemis memberikan itu baru itu ada yang memberikan makasih. Itu baru ada tuh kalau pengemis pada yang makasih. Oke. Kalau yang misalnya seperti ini, Itu penolak. Iya. Menjawab. itu namanya apa? Kalau menolak kan berarti menolak itu apa? Merespon, benar. Kalau stimulus yang diberikan oleh pengemis bagaimana? Ya, menyodorkan tangan. Jadi ini termasuk interaksi ya? Ya. Oke. Nah, seperti yang katakan tadi, jadi tindakan komunikasi itu akan terjadi jika ada timbal balik. Oke, ini faktor pembentuk interaksi sosial ada 4. Ada imitasi, ada sugesti, ada identifikasi, dan ada simpati. Nah, di sini Mem akan memberikan kalian LKPD dan akan membagikan kalian kelompok yang nantinya kalian akan mengisi dan melengkapi tabel yang diberikan dalam LKPD. Kemudian kalian akan presentasi, setelah itu nanti kita diskusi dan tanya jawab. Oke? Bisa? Bisa. Yang semangat? Bisa. Oke, terima kasih. Oke, jadi di sini nanti ada barcode yang nantinya bisa kalian scan dan itu akan terbawa ke website yang ini, di website Sosiologi Keren. Nanti di situ kalian bisa melihat bahan pembelajaran yang kalian butuhkan sesuai dengan konten yang kalian inginkan, yang untuk mendukung kalian mencari jawaban di LKPD ini. Jadi di situ ada video, ada bacaan, ada podcast dan ada gambar. Nantinya kalian klik saja, kemudian nanti akan ada banyak video yang akan muncul di situ terkait dengan pembelajaran. Kalian pilih saja yang kalian sukai. Nah, atau video, bisa juga bacaan. Di sini bacaannya itu banyak. Nanti seperti yang Mem bilang tadi, silakan kalian pilih. Kemudian ada podcast juga di sini dan ada gambar-gambar yang mendukung dalam pembelajaran. Nanti kalian cek-cek saja, silakan di scan barcode-nya. Kemudian
kalian bisa pilih konten yang kalian sukai. Oke, bisa? Bisa. Oke, sekarang kita akan membagi kelompok. Jadi kan kemarin Mem sudah bagi kelompok. Nah, kita bagi kelompok sesuai dengan kemarin ya, secara heterogen. Jadi, ini sudah sesuai kelompoknya ya? Sudah. Oke, silakan membantu kelompok, duduk berhadapan. Berarti 3 kelompok saja ya? Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo, silakan membantu kelompok. Mejanya dikasih menghadap. Oke, baik, silakan bergerak. Sidan. Silakan bergerak. Oke. Ya, kelompok 3 cepat-cepat. Ini kelompok 2 sudah siap. Kelompok 3, 2, ya. Oke, sekarang akan bagikan. Silakan berdiskusi bersama ya. Mem memberikan waktu 20 menit ya. 20 menit untuk mengerjakan KPD-nya. Oke, dipersilahkan. Jangan lupa scan barcode yang ada di situ untuk bisa melihat konten-konten yang terkait dengan materi pembelajaran LKPD yang akan kalian diskusikan. Persilakan. Pokoknya nanti isi saja ini sesuai dengan apa yang kamu lihat di konten. Yang ini mau tulis berapa ada contoh cuma satu. Contohnya satu saja. Dikasih contohnya satu, sugesti contohnya satu. Tapi jangan lupa tulis pengertiannya dulu. Oh iya, Mem. Ya, Mem. Makasih. Oh, cari dulu. Masuk scan. Mem. Ya, kenapa? Mem, kira-kira yang untuk sugesti itu contoh dalam kehidupannya diberikan berapa contoh? Jadi setiap satu itu berikan saja satu contoh. Satu, sugesti satu, identifikasi satu, dan sugesti satu. Makasih, Mem. Ya. Makasih, Mem. Ada yang tidak dimengerti? Mengerti, Mem. Mengerti, Mem. Apa saja hasil presentasi kalian. Jangan lupa presentasi kalian itu nanti kalian buat dalam bentuk Canva dan nantinya kalian bisa upload di link yang sudah dibagikan di situ. Jadi silakan dipercantik Canva-nya, diperbagus biar orang yang baca itu bisa tertarik dengan informasi yang ada di dalam Canva kalian. Ya, oke? Nah, silakan bekerja sama dalam kelompok. Ambil saja dulu karena saya dorong. Itu contoh apa? Kasih sosial. Baik, waktu telah habis. Mau kelompok 1 duluan yang presentasi. Sudah kelompok 1? Sudah. Oke, sudah. Baik, silakan berdiri. Kemudian mempresentasikan hasil kerja kalian. Nanti satu orang jadi moderator. Oke, berdiri semuanya. Ya, hadap ke sana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai faktor pembentukan interaksi sosial. Nama saya Afgan Jafar. Saya akan menjelaskan tentang faktor
membantu ibunya dalam hal apapun karena dia mencontoh anaknya. Selanjutnya, sugesti. Sugesti itu Karissa menasihati Mulan karena Mulan sering bekerja. Karena Karissa sudah menasihati Mulan, akhirnya Mulan sudah tidak sering bertanya lagi. Dan Mulan menerima nasihat dari Karissa. Nah, contoh identifikasi itu contohnya Cinta Luna ingin menjadi perempuan sehingga dia operasi plastik hingga menjadi seperti perempuan. Contoh terakhir, contoh simpati. Ini melihat ada orang yang sedang membutuhkan donasi untuk orang yang sedang merasakan dampak banjir. Karena ia merasa simpati, ia memberikan donasi untuk para korban banjir. Baik, dari presentasi kami apakah ada pertanyaan? Ada? Baik, Vanessa. Saya ingin bertanya, apa bedanya simpati dengan empati? Oke, apa perbedaan simpati dengan empati? Langsung bisa dijawab kalau satu kira-kira? Oke, silakan. Oke, simpati itu kayak sudah rasa kasihan, jadi baru dia coba melakukan suatu perbuatan. Jadi kayak yang contoh tadi, Kin merasa kasihan kepada korban banjir, jadi dia memberikan donasi. Nah, kalau empati itu cuma mendapat rasa kasihan di dalam hati, kayak dia tidak melakukan perbuatan apapun. Oke, kira-kira bagaimana? Oke, baik, terima kasih, jawabannya sangat tepat. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dari Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kami satu. Saya mau presentasi. Sikap dulu kan. Oke, tadi sudah kelompok satu yang presentasi. Sekarang kita lanjut ke kelompok dua. Silakan presentasi. Silakan berdiri semuanya dan bisa untuk agak maju sedikit biar teman-teman bisa. Kalau tadi kan mereka bisa ada sana. Sini saja. Dan di sini berhadap ke sana. Yang lain di sini berhadap. Oke, silakan. Saya mau moderator. Oke, silakan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Yang pertama ada imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain dalam hal sikap, gaya, perilaku, atau penampilan. Imitasi dapat mendorong seseorang untuk memenuhi norma-norma yang berlaku sehingga tercipta kondisi yang harmonis. Sugesti adalah pandangan, ide, sikap, atau pendapat yang diberikan oleh satu individu kepada individu lainnya. Sugesti dapat menggerakkan hati dan mendorong orang lain untuk melakukan pandangan tersebut. Oke, selanjutnya identifikasi. Identifikasi adalah proses untuk menjadi sama atau identik dengan orang lain. Identifikasi dapat menjadi bagian dari kepribadian seseorang. Identifikasi ini juga membantu seseorang untuk memahami hal yang diterima dan tidak di masyarakat. Yang terakhir ada simpati. Simpati adalah sikap tertarik pada seseorang atau sesuatu hal. Simpati ditunjukkan dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpati. Oke, sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Saya dengan boleh ingin menanyakan apa bedanya imitasi dan identifikasi. Oke, apa bedanya imitasi dan identifikasi? Langsung dijawab bisa? Jadi kalau imitasi itu dia hanya meniru sikap atau gaya atau perilaku orang lain. Sedangkan kalau identifikasi itu dia semuanya sampai menyerupai bentuk-bentuknya seperti wajah, pokoknya seluruhnya begitu. Bisa diterima? Bisa. Oke, terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Kalau ini ke kelompok 3, siapa yang akan presentasi nanti silakan berdiri. Oke, semuanya berdiri. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan contoh-contoh dari LKPD yang telah diberikan oleh MEM. Saya sebagai moderator, nama saya Lilis Ursula Angelique Robert. Nama saya Dias Jayarian Pitai, saya lagi Sulaiman Sulaiman. Saya Walid Usman. Nama saya Nadia Zulfajari. Saya Kirana Syarah Tumulo. Saya Ibnu Biramin Kamaku. Saya Muhammad Zulkarnain Raja. Saya Imam Praedunur. Kami sebagai anggota kelompok 3 akan menjelaskan dan memberikan contoh yang telah kami belajar. Contoh imitasi dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika orang tua saya setiap paginya menyiram tanaman, dan itu membuat saya juga mengikuti kebiasaan itu, yaitu menyiram tanaman di pagi hari. Yang kedua, contoh sugesti dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika adik saya sering tidak menghabiskan makanan dan saya menasihatinya untuk menghabiskan makanan itu. Lalu adik saya mulai menghabiskan makanannya. Identifikasi, contohnya dalam kegiatan sehari-hari ketika saya memiliki idol favorit yang menggunakan banyak barang branded. Ketika saya melihatnya, saya ingin menjadi seperti idol itu juga. Yang keempat itu simpati, contohnya dalam kegiatan sehari-hari ketika teman saya mengalami musibah banjir, lalu saya datang untuk memberi beberapa bahan makanan. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan tentang contoh-contohnya. Apakah ada yang bertanya? Oke, silakan. Oh, Syarif. Kenalkan, saya Syarif Adam. Di sini saya akan menanyakan apa bedanya sugesti yang saya lihat di televisi dan hipnotis dengan sugesti di materi ini. Baik, terima kasih. Saya sebagai moderator, izinkan saya menjawab. Jadi perbedaannya itu, yang di televisi itu kan hipnotis. Nah, itu tuh dilakukan secara tidak sadar dan juga itu hanya settingan. Sedangkan yang kita pelajari itu tentang sugesti yang benar-benar terjadi dan dengan kesadaran. Contoh sugesti yang tadi adalah contohnya itu menasihati adik saya, lalu dia menerima nasihat itu. Oke, apakah sudah bisa diterima? Ya, bisa. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kelompok. Oke, silakan duduk kembali. Oke, berarti Oke, tadi sudah presentasi. Saya ucapkan terima kasih sekali untuk kelompok 1, 2, dan 3. Berikan aplaus untuk semua. Jadi saat mendengar presentasi dan pertanyaan-pertanyaan itu memang sangat senang karena kalian begitu kritis ya dalam melihat materi ini dari luar. Misalnya tadi ada yang bertanya hipnotis dari bedanya film-film sugesti dengan dalam hipnotis itu seperti apa dengan yang dalam materi ini. Itu bahkan di luar pemikirannya Mem. Hebat sekali pertanyaannya. Jadi mungkin tadi kita bisa menyimpulkan sedikit ya. Siapa yang bisa menyimpulkan apa itu imitasi? Tadi sudah kita presentasikan. Imitasi apa dulu? Kegiatan apa? Contohnya meniru. Oke, benar, meniru. Jadi kita meniru seseorang. Kemudian kalau sugesti bagaimana? Memberi saran. Ya, memberi saran dan saran itu kita terima. Kemudian yang ketiga identifikasi bagaimana? Stop. Oke, jadi kita akan menyimpulkan kembali materi tadi yang sudah kita diskusikan. Siapa yang masih ingat imitasi itu apa? Benar. Kemudian kalau sugesti? Memberi saran. Kemudian kalau identifikasi? Kalau simpati? Perasaan yang mendalam. Oke, saya rasa kalian sudah paham, benar-benar paham dengan faktor pembantu interaksi sosial, dan kita sudah sama-sama menyimpulkan tadi. Jadi Mem akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa kita minggu depan akan ada materi bentuk interaksi sosial. Nanti kita akan belajar seperti ini lagi, belajar yang menyenangkan lagi. Oke, Mem ada satu pertanyaan penutup. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Terima kasih semuanya. Kalau tadi dibuka dengan doa, kita tutup dengan doa. Nah, tadi yang siapa? Saya. Oke, Zidan, silakan.
kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dari semua pembelajaran hari ini bisa bermakna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya Ibu Nikun. Terima kasih juga telah mengizinkan saya untuk mengamati kelas Ibu pada hari Kamis yang kemarin. Saya melihat ada beberapa hal yang menarik yang di area yang bisa kita eksplorasi, kita bisa bahas dan kita eksplorasi lebih lanjut. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana jalannya pembelajaran menurut Ibu Nikun pada pembelajaran terakhir ini? Oke, kalau untuk pembelajaran menurut saya sudah lancar ya dari awal sampai akhir. Cuma mungkin ada beberapa hal yang miss karena manajemen waktu saya yang sepertinya kurang pas saat itu, karena pada saat sudah habis jam tapi belum selesai. Mungkin karena ada beberapa hal pada saat awal itu kan sempat diambil jam untuk sosialisasi sehingga jadinya waktu saya jadi mepet dan hanya 2 jam. Ya, menarik sekali Ibu Nikun ya terkait dengan pendapat Ibu Nikun terhadap pembelajaran Ibu Nikun waktu itu, sehingga kemudian Ibu Nikun bisa menilai sendiri. Nah, selanjutnya kira-kira menurut Ibu Nikun terkait dengan pembelajaran kemarin, hal apa yang sudah baik dan hal apa yang mungkin belum terlalu maksimal untuk bisa diperbaiki? Tadi sudah di-skill tadi itu ya. Kalau hal yang baik tentu saja saat siswa merasa senang dengan pembelajaran saya, kemudian mereka antusias, dan saat mereka diskusi, mereka tanya jawab dan ada tektokan dari siswa, itu merasa menyenangkan bagi saya dan memuaskan bagi saya. Dan kemudian kalau untuk hal yang perlu diperbaiki ya Pak, diperbaiki itu tadi yang manajemen waktu. Mungkin waktunya itu saat itu kan sosialisasi jadi sedikit kepotong jamnya, jadi harus pintar-pintarnya saya bagaimana untuk memaksimalkan pembelajaran sesuai dengan waktu yang ada. Ya, luar biasa. Saya juga melihat pada saat observasi kemarin, saya melihat bonding antara Ibu Nikun dengan siswa sudah terjalin bagus. Anak-anak juga saya terlihat tanpa beban. Jadi belajarnya juga terlihat gembira, terlihat senang menikmati pembelajaran, dan ada umpan balik interaktif dari guru dan siswa. Itu yang saya kemudian lihat, dan saya juga menyukai cara Ibu menyampaikan ke siswa terkait dengan kontekstual materi dengan kehidupan yang nyata pada anak-anak. Contoh-contoh yang digambarkan juga saya kira mampu diterima karena sudah sesuai dengan apa yang terjadi di kehidupan sosial mereka, mungkin di sekolah atau mungkin di rumah seperti itu. Nah, benar yang disampaikan oleh Ibu Nikun. Saya melihat ada beberapa hal yang kemudian saya ingin sampaikan. Yang pertama terkait dengan manajemen waktu. Tadi ternyata juga sudah disampaikan bahwa manajemen waktu terkait dengan waktu yang terpakai di sosialisasi kemarin ya. Jadi sebelum pembelajaran ternyata waktu anak-anak di kelas itu terpakai di sosialisasi kemarin di aula. Itu mungkin jadi salah satu yang kemudian manajemen kelasnya, manajemen waktu mungkin agak miss ya, karena memang harusnya 2 kali 45 menit gitu. Dan yang beberapa anak yang di belakang itu mungkin agak mungkin bisa lebih dikondisikan lagi itu ya. Mungkin ada yang agak berburu, dan saya lihat memegang HP, mungkin cek-cek notif medsos seperti itu. Nah, itu kalau menurut Ibu Nikun, apa upaya Ibu Nikun saat kemudian melihat anak-anak yang seperti itu? Bagaimana kiat atau upaya Ibu Nikun supaya kembali ke fokus pembelajaran? Kalau untuk anak-anak yang laki-laki ya, memang mereka itu sangat suka pegang HP ya. Beda dengan perempuan. Kalau laki-laki itu cenderung mereka kan
senang game ya. Iya. Jadi saat mungkin saya kurang memperhatikan mereka malah buka HP, dan kita juga nggak bisa melarang anak-anak menggunakan HP kan, tinggal pintar-pintarnya kita, karena sekarang kan semuanya era digital, jadi semua tetap menggunakan HP. Misalnya buka presentasi, buka cari materi lewat HP. Jadi cara saya untuk membuat mereka itu lebih fokus adalah saya memperhatikan mereka. Jika mereka membuka situs-situs atau misalnya game, itu HP-nya biasanya saya sita dulu. Atau mungkin saya bisa memberikan mereka teguran secara halus untuk memperhatikan. Kalau masih memang belum mempan begitu, mungkin mereka bisa saya tunjuk untuk bisa menjelaskan materi yang tadi barusan saya jelaskan atau tadi yang teman jelaskan, seperti itu, agar mereka kayak lebih fokus. Dan yang paling terakhir itu disita HP-nya kalau memang itu sudah tidak membawa sesuatu yang bagus gitu. Makanya menurut saya itu antisipasi saya. Luar biasa sekali. Jadi di sini ada semacam step-step yang bertingkat ya. Artinya Ibu juga sudah menyiapkan cara-cara atau strategi untuk menghadapi misalnya ada hal seperti itu. Kemarin juga saya lihat tidak terlalu tidak terlalu, cuma mungkin sekilas saja pada saat mereka selesai presentasi. Nah, tadi kita melihat kita sudah ngobrol, kita sudah membicarakan terkait dengan hal-hal area yang Ibu ingin kembangkan kemarin di diskusi pra observasi. Kalau menurut Ibu Nikun, apakah itu sudah tercapai? Misalnya sudah tercapai, kira-kira berapa persen, dan masih butuh rencana tindak lanjut selanjutnya bagaimana? Kalau yang kemarin seingat saya waktu kita pas pra observasi itu, saya mengatakan kepada Bapak bahwa tujuan saya di observasi itu agar Bapak bisa melihat apakah pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan itu bisa berhasil atau tidak. Nah, mungkin saya butuh pendapat dari Bapak sebagai observer. Nah, pada saat kemarin melakukan proses pembelajaran, saya melihat bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan itu berhasil menurut saya. Jadi mungkin saya bisa minta pendapat Bapak untuk mengomentari itu, karena kan saya fokusnya cuma di pembelajaran berdiferensiasi konten dan produk. Nah, pada saat pembelajaran berdiferensiasi konten kan di situ saya memperlihatkan mereka Google Site yang saya buat sendiri, yang ada beberapa materi-materinya, dan untuk produk saya minta mereka agar nantinya mengumpulkan hasil diskusi mereka dalam bentuk atau produk yang sesuai dengan minat mereka. Nah, saat itu menurut saya ini berhasil karena mereka juga sudah mengumpulkan itu di saya. Nah, dan mungkin saya minta pendapat Bapak dari itu. Untuk tindak lanjutnya saya ketika itu menurut saya berhasil dan membuat siswa itu termotivasi dan merasa menyenangkan belajar dengan pembelajaran saya dan pembelajaran saya, tentunya saya akan lebih meningkatkan lagi dan mencari inovasi-inovasi baru yang dapat membuat siswa itu terpantik untuk belajar dengan bagus. Iya, benar. Menurut saya, pilihan saya juga kemarin karena area yang difokuskan itu kan ada dua. Yang pertama adalah bagaimana efektivitas dari pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan di kelas. Yang pertama, yang kedua mungkin pengembangan sosial emosional, dan saya lihat keduanya sudah efektif dan sudah berjalan, di mana yang berdiferensiasi Ibu Nikun menekankan di diferensiasi konten, dan nyatanya juga sudah kelihatan, sudah nampak di situ terkait dengan diferensiasi konten. Dan untuk yang sosial emosional, saya juga melihat Ibu Nikun memberikan kesempatan kepada anak untuk mengaktualisasikan dirinya, untuk bisa percaya diri dalam menjawab, kemudian berpresentasi ataupun mengemukakan pendapat seperti itu. Jadi menurut saya juga sudah maksimal kemarin, sudah, walaupun tadi yang saya soroti ada dua hal mungkin yang walaupun itu sesuatu yang minor ya terkait dengan manajemen waktu, karena memang waktu saat itu terpakai di sebagian di sosialisasi di aula, itu yang pertama. Baru yang kedua, tadi ada beberapa siswa yang setelah selesai presentasi mungkin saya lihat sekilas buka-buka
mungkin TikTok atau Instagram seperti itu. Tapi ternyata Ibu Nikun sudah ada kiat-kiat untuk pengelolaan kelas seperti itu. Jadi menurut saya itu sudah luar biasa. Terima kasih Ibu Nikun atas waktu untuk diskusi yang produktif ini. Saya akan menindaklanjuti dengan kemudian menulis hasil observasi saya yang saya akan berikan kepada Ibu Nikun. Misalnya dibutuhkan lagi, kita mungkin akan lanjut ke observasi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih kembali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.